Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita membahas lesson 2 strip 5, yaitu mengenai relationship atau hubungan atau relasi. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama mendefinisikan dan mengenali contoh hubungan atau relationship dan foreign key yang sesuai. Yang kedua, mengidentifikasikan opsionalitas hubungan atau optionality of relationship. Yang ketiga, mengidentifikasi kardinalitas relationship, jenis-jenis relationship, dan matriks relationship. Kita masuk yang pertama, yaitu relationship. Apa yang dimaksud dengan relationship itu? Sebuah relationship adalah keterkaitan dua arah yang signifikan antara dua entitas atau antara suatu entitas dan entitas itu sendiri. Seperti yang sudah kemarin kita pelajari mengenai entitas. Di sini ada departemen, kemudian ada employee. Ya. Antara departemen dengan employee ada relationship atau keterkaitan antara dua arah yang signifikan itu ya. Antara dua entitas ini ya. Yaitu departemen itu berisi atau contain atau di dalamnya ada orang-orang ini atau ada pegawai atau employee. Sedangkan employee itu nanti ditugaskan di departemen tersebut ya, assigned to ya. Kalau ini departemen contain employee, employee itu assigned to departemen. Kemudian yang berikutnya, hubungan atau relationship itu merupakan keterkaitan antara dua entitas atau lebih. Garis hubungan pada diagram digambarkan dengan garis solid atau wajib gitu ya, mandatory, atau putus-putus dengan artian opsional ya. Garis ini terputus dalam single to atau satu instan atau crowfoot satu atau beberapa instan. Relationship juga memiliki nama yang membantu menggambarkan koneksi antar entitas. Dalam diagram relationship, nama hubungan atau relationship itu dari perspektif mana ya. Dari perspektif manapun maksudnya itu dicetak dekat titik awal garis hubungan atau relationship. Ya, jadi di dalam diagram relationship, nama dari sebuah relationship itu dari perspektif manapun bisa dilihat dan dia akan ditulis di dekat titik awal garis atau starting point dari relationship tersebut. Nanti bisa dilihat di pada slide kelima tadi ya. Slide kelima ini, slide kelima tadi ya. Nanti yang 3.2 tuh ya. Contohnya ini ya, departemen content employee tadi ya. Sebelumnya ya, harusnya yang ini. Nah, ini yang dimaksud ini. Jadi dituliskan dekat dengan titik poin ini ya, entitas ini. Ini juga demikian. Artinya dari perspektif mana? Kalau dari perspektif departemen berarti nanti dia berisi ini ya. Kalau dari perspektif entitas employee atau pegawai, karyawan, itu berarti ditugaskan di departemen ini. Jadi membacanya seperti itu ya. Relationship-nya ini dan ini ya. Itu kalau menggambarkan entitas relationship diagram seperti ini ya. Karena ada penggambaran model entitas relationship diagram yang relationship-nya digambarkan dengan seperti gambar layang-layang itu ya. Nanti kita akan coba lihat. Kita lihat contohnya tadi ya, departemen ya tadi ya, contain atau berisi atau terdiri dari karyawan, di dalamnya ada karyawan-karyawan. Karyawan-karyawan itu sendiri ditetapkan atau ditugaskan di departemen tersebut.
Sekarang kita membahas mengenai foreign key ya. Foreign key. Apa yang dimaksud foreign key? Pada saat dulu sempat disampaikan di basis data itu ya. Relationship dalam model data konseptual dipetakan ke foreign key dalam tabel data fisik. Foreign key itu atau kolom foreign key-nya itu adalah sebuah kolom atau kombinasi kolom dalam satu tabel yang mengacu pada primary key dalam tabel yang sama atau tabel lain gitu ya. Jadi umumnya memang foreign key itu adalah kolom, satu kolom ya, satu field atau kombinasi kolom atau kombinasi field dalam sebuah tabel yang merefer atau mereferensi atau mengacu, merujuk ke tabel, ke primary key yang ada dalam sebuah tabel lain biasanya itu ya. Kita lihat contohnya. Ada tabel employee atau karyawan di sini ya, ada tabel karyawan, kemudian ada tabel departemen seperti tadi. Tabel karyawan berisi ID employee itu sendiri, kodenya, kemudian nama depan, nama belakangnya, first name, last name, kemudian ID departemennya atau departemen ID. Sedangkan tabel departemen itu sendiri punya departemen ID dan nama departemennya. Departemen ID di sini nanti berelasi ke employee tadi ya, seperti yang tadi ya. Dan ini ya, foreign key ini ada departemen ID yang ada di dalam tabel employee ini berfungsi atau dia berperan sebagai foreign key. Foreign key nanti yang akan merefer, jadi dia merefer ke sini, refer to-nya ke sini. Ya. Primary key yang ada di tabel yang lain, yaitu di tabel departemen ini. Ya. Jadi ketika kita melihat sebuah data ini ya, misalnya ada, ini kebetulan sama semua ya, tapi nggak apa-apa, saya ambil satu aja, misalnya employee ID 100, jadi ID karyawannya 100 maksudnya ya, kemudian nama depan Stephen, nama belakangnya King, Stephen King namanya, dia ditempatkan di departemen yang punya ID 90. Nah, nanti pertanyaannya akan merujuk ke 90 itu departemen ID apa, atau departemen ID-nya itu namanya apa. Nanti dia akan merujuk ke sini. Ternyata di sini tidak ada. Nah, ya. Kalau ada, sebenarnya ini mungkin ada, tapi kan karena cuma 3. Nah, anggap aja misalnya ini 50 ya. Nanti dia akan merujuk ke sini, 50 itu departemen apa sih? Oh, ternyata departemen shipping atau pengiriman. Ya. Kemudian kalau ada 20 di sini, departemen apa sih? 20 itu nanti akan merujuk ke sini. Oh, marketing. Jadi misalnya Nina itu 20 di sini, nanti akan merujuk, oh Nina berada di departemen marketing. Seperti itu gambarannya dari foreign key. Komponen dari sebuah relationship itu ya meliputi beberapa seperti ini ya, yaitu nama atau name. Itu adalah label yang muncul dekat dengan yang ditetapkan di entitasnya itu ya. Pastikan semua nama relationship dalam huruf kecil. Kemudian ada kardinalitas, itu jumlah nilai minimal dan maksimal dalam suatu hubungan atau relationship. Bisa satu dan hanya satu catatan yang cocok, atau satu dan atau beberapa record yang, atau record ini maksudnya record yang cocok ya. Jadi kardinalitas itu kalau Anda pernah mempelajari one to many, one to one, many to one, many to many gitu ya. Kemudian ada optionalitas, optionality ini apakah relationship itu harus ada? Ya, sebenarnya opsional kalau memang record yang sesuai itu tidak ada. Nah, zero matching record ini ya. Tapi kalau ada berarti wajib, mandatory. Jadi kalau ada paling sedikit ada satu record yang cocok di masing-masing entitas itu, maka wajib relationship itu ya. Saat membaca kalimat aturan bisnis,
gunakan kalimat seperti berikut ya. Jadi gunakanlah kalau opsional berarti mungkin atau dapat. Kalau mandatory atau wajib itu gunakan harus atau wajib. Line itu garis itu gunakan satu dan hanya satu. Crow fit itu gunakan satu atau beberapa. Sintak aturan bisnis sebagai berikut. Jadi kalau ditulis seperti ini sintak aturan bisnisnya. Setiap entity satu atau setiap entitas satu must be or may be, berarti ini ya, mandatory berarti ya. Harus atau dapat merupakan, di sini ada nama relationship-nya nanti. Misalnya apa tadi ya? Terdiri tadi ya, contain atau mungkin yang ditetapkan tadi ya. Kemudian ini satu atau beberapa atau satu dan hanya satu entitas dua. Ya, jadi kalau dituliskan sebagai sintak aturan bisnis agak seperti ini ya, rumit seperti ini ya. Jadi entitas satu itu harus atau merupakan atau dapat merupakan ya, must be or must ya, or may be ya. Jadi harus atau mungkin ya, atau merupakan. Nama relationship-nya apa, kemudian satu atau berapa, atau satu dan hanya satu dari entitas dua itu. Kita lihat yang ini ada komponen dari relationship, ada nama. Relationship-nya namanya ini, contain ini, kardinalitas ya. Kardinalitasnya itu ada tadi one, kemudian ada many, kemudian optionality-nya ini juga nanti optionalitas ya. Jadi departemen dengan employee itu one to many. Satu departemen bisa berisi banyak employee. Ini lambangnya seperti ini. Satu departemen bisa berisi banyak employee. Seperti itu ya. Ini mandatory berarti ini wajib, yang ini opsional. Jadi boleh tidak ada ini opsional. Kalau yang konten ya. Jadi boleh departemen tidak ada isinya juga boleh, di sini berarti opsional ya. Tapi kalau employee itu wajib dia harus didaftarkan di departemen mana gitu ya, karyawan itu ya. Di project exercise 1 ini ada DFO atau Database Foundation 251 project. Database toko Oracle Baseball League, mengenal contoh-contoh relationship nanti di situ. Kita lihat. Apakah opsionalitas dalam relationship itu? Relationship bersifat wajib atau opsional. Pertimbangkan dua entitas, misalnya employee dan job. Ya. Berdasarkan yang Anda ketahui tentang instan sebuah entitas, Anda dapat menentukan opsionalitas dengan menjawab dua pertanyaan. Apakah setiap karyawan harus memiliki pekerjaan? Dengan kata lain, apakah ini adalah hubungan wajib atau opsional untuk seorang karyawan? Yang kedua, apakah setiap pekerjaan harus dilakukan oleh karyawan? Dengan kata lain, apakah ini adalah hubungan wajib atau opsional untuk suatu pekerjaan? Di latihan project 2, DFO 252 project, database toko Oracle Baseball League, mengidentifikasi opsionalitas dari relationship itu sendiri. Apakah kardinalitas dalam suatu relationship? Kardinalitas itu mengukur jumlah sesuatu. Dalam relationship, kardinalitas menentukan tingkat di mana satu entitas saling terkait dengan menjawab how many atau berapa banyak. Contoh, berapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan satu karyawan, hanya satu pekerjaan, atau lebih dari satu pekerjaan. Berapa banyak karyawan yang dapat memiliki satu pekerjaan tertentu, satu karyawan saja, atau lebih dari satu karyawan. Untuk menentukan kardinalitas minimal suatu relationship, ada pertanyaan, apakah kardinalitas minimal dalam setiap arah? Jadi ini minimal 0 ya, berarti tidak harus ada karyawan di dalam departemen, sedangkan di employee itu satu wajib ya, minimalnya satu, mandatory wajib. Ada satu ya karyawan yang ditetapkan di sebuah departemen.
Kalau untuk menentukan kardinalitas maksimal, ya, seperti ini. Apakah kardinalitas maksimal dalam setiap arah? Kalau di departemen itu maksimalnya 1, ya, maksimalnya 1, ya, 1 dan hanya 1 ada karyawan yang di dalam departemen itu. Sedangkan untuk employee itu ditugaskannya banyak atau 1 atau lebih karyawan yang ditugaskan ke suatu departemen. Ya, nanti tolong dipahami ini pernyataan ini ya. Jadi kalau membacanya dari sini berarti hanya 1, maksimal 1. Satu departemen itu bisa berisi sebuah departemen itu maksimal berisi 1 karyawan. Nanti dianggap seperti itu ya. Kalau ini maksimalnya karyawan itu ditugaskannya banyak atau lebih 1 ya. Banyak atau lebih banyak, 1 atau lebih ya karyawan yang ditugaskan ke sini. Sedangkan departemen itu maksimal satu departemen berisi 1 karyawan gitu ya, atau 1 departemen ada. Ya, memang harus banyak-banyak latihan atau banyak-banyak meneliti atau menelusuri, memahami, menganalisa sebuah kardinalitas dari sebuah relationship. Di latihan project 3 itu DFO 253 project, masih database toko Oracle Baseball Lego, mengidentifikasi kardinalitas hubungan. Ya, nanti di project itu bisa kita lihat. Silakan di-download ya dan pelajari. Untuk opsionalitas dan kardinalitas contoh seperti ini ya. Setiap employee atau setiap karyawan harus memiliki 1 dan hanya 1 pekerjaan atau job. Setiap job atau pekerjaan dapat dimiliki oleh 1 atau beberapa employee atau karyawan. Setiap produk harus diklasifikasikan berdasarkan 1 dan hanya 1 tipe produk. Sedangkan setiap produk type atau tipe produk itu atau jenis produk itu dapat mengklasifikasikan 1 atau beberapa produk. Jenis-jenis relationship ya. Semua relationship menunjukkan persyaratan informasi dan aturan bisnis. Many to many, M ke 1 ini ya. Many to one maaf ya. Dan atau 1 ke banyak, one to many. Banyak ke banyak atau many to many, dan 1 ke 1 atau one to one. Gambarnya seperti ini. Jadi customer dan order. Customer melakukan atau place atau melakukan sebuah pesanan atau order. Order itu dipesan oleh customer kan gitu ya. Kalau dari bahasanya ini ya. Jadi customer tadi menempatkan ini dan order nanti dipesan oleh customer. Ini adalah relationship 1 ke banyak atau one to many. Karena 1 customer bisa memesan banyak pesanan. Ya. Seperti itu. Untuk hubungan banyak ke 1 atau many to one dan many to one to many. Untuk relationship ini ya, many to one dan one to many. Many to one atau hubungan banyak ke 1 dan 1 ke banyak relationship itu M ke 1 dan one ke M ini itu memiliki kardinalitas 1 atau lebih dalam 1 arah serta 1 dan hanya 1 dalam arah lain. Customer ini ya dikunjungi oleh sales representatif. Sales representatif itu dia ditugaskan untuk mengunjungi customer gitu ya. Jadi banyak customer hanya bisa dikunjungi oleh banyak customer banyak dikunjungi oleh 1 sales representatif ya. Dan kalau dalam satu dalam arah lain, 1 sales itu ditugaskan ke banyak customer ya, bisa seperti itu. Ya, jadi sales ya, anggap aja yang di warung-warung itu ya, sales Wafer Tango misalnya gitu ya. Jadi dia pelanggan ini ya. Jadi dia akan
menawarkan ke banyak pelanggannya, Wevertango-nya itu. Dan seorang customer atau pembeli itu akan dikunjungi banyak sales ya. Kita yang di rumah itu kadang sales datang berkali-kali, beda-beda ya. Ada sales makanan, sales make up, sales kaos kaki ya, dan lain sebagainya. Seperti itu gambarannya. Sekarang kita ke many to one, banyak ke satu, dan one to many atau satu ke banyak. Aturan bisnisnya ini setiap customer itu harus dikunjungi ya oleh satu dan hanya satu sales representative. Sedangkan setiap sales representative itu dapat ditetapkan ke satu atau ke beberapa customer seperti ini ya. Jadi many to one. Kita lihat yang sebelumnya, many ini banyak, ke one satu. Ini ke one. Sama seperti tadi penjelasannya ya. Itu penjelasannya. Relationship many to many atau hubungan banyak ke banyak. Ini seperti apa contohnya? Di sini hubungan many to many atau relationship banyak ke banyak ini memiliki kardinalitas dari satu atau beberapa di kedua arah. Ya. Jadi employee dengan job. Banyak employee itu bisa ditugaskan ke banyak job. Sedangkan banyak job juga bisa dilakukan oleh banyak karyawan atau employee. Jadi bisa saja seorang karyawan dia punya beberapa karyawan atau banyak karyawan itu bisa punya banyak job juga ya, masing-masing karyawan juga banyak jobnya ya. Sedangkan misalnya anggap aja ada 3 karyawan A, B, C gitu ya. Kemudian ada 3 job ya, C1, C2, D3. Ini saya coba tulis seperti ini. Nanti. Jadi A, B, C nanti A-nya bisa ke C1, A-nya bisa ke C2 gitu ya. B gitu. Jadi saling seperti itu banyak. J juga bisa dikerjakan oleh A, J1 bisa dikerjakan oleh B, dan seterusnya. Seperti itu gambarannya kalau dalam diagram himpunan. Aturan bisnisnya setiap employee dapat ditetapkan ke satu atau beberapa job, dan setiap job dapat dilakukan oleh satu atau beberapa employee. Seperti itu. Many to many. Yang terakhir ini adalah hubungan satu ke satu, one to one. Ini kalau ini mudah. Jadi satu ke satu atau relationship one to one ini memiliki kardinalitas dari satu dan hanya satu di kedua arah ini ya. Antara entitas komputer dan motherboard. Satu komputer hanya berisi satu motherboard ya. Coba dilihat, dicek ya. Apa ada komputer yang 2 motherboard ya? Mungkin komputer rakitan sendiri. Ya, tapi umumnya satu komputer berisi satu motherboard. Sama halnya dengan satu motherboard itu terdapat di satu komputer gitu ya. Jadi satu ke satu gitu ya. Aturan bisnisnya di sini setiap komputer harus berisi satu dan hanya satu motherboard. Setiap motherboard harus terdapat di satu dan hanya satu komputer. Relationship yang rekursif ini juga ada ya, tapi biasanya jarang. Jadi relationship rekursif ini adalah merupakan relationship antara entitas dan dia sendiri. Entitas itu sendiri maksudnya. Jadi relationship employee itu di manage atau dikelola. Dia mengelola dan dikelola oleh dia sendiri. Nah, seperti itu ya. Tapi jarang memang ya. Kita biasanya belajar antara entitas dengan entitas gitu ya. 2 entitas relationship-nya apa. Di database perpustakaan itu relationship-nya apa? Antara anggota dengan buku ya. Anggota meminjam buku, buku dipinjam oleh anggota. Seperti itu ya. Aturan bisnisnya ini kalau untuk yang recursive relationship ini, setiap employee dapat mengelola satu atau beberapa employee. Setiap employee harus dikelola oleh satu dan hanya satu employee. Matrix relationship ini untuk mengumpulkan informasi. Matrix relationship ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi awal tentang relationship di antara serangkaian entitas. Jadi ketika ada customer item order warehouse, ada customer item order warehouse. Jadi di sini antara customer dengan customer tidak ada, customer dengan item tidak ada, customer dengan order itu membuat atau memesan order, meletakkan atau membuat kalau ini ya.
atau memesan, ya, melakukan order pesanan. Customer dengan gudang tidak ada, item dengan apa yang ada dengan pesanan. Jadi item itu ada di dalam pesanannya nanti. Item-item satu, ya, ada beli ini, beli itu dan sebagainya pesanannya. Dan item-item itu sendiri tersimpan di warehouse gudang nih seperti ini. Pesanan itu dilakukan oleh customer dan pesanan itu dikhususkan untuk beberapa item seperti ini, ya. Gudang itu hanya ada satu, gudang berisi atau menyimpan item-item itu sendiri, gitu ya. Membacanya seperti itu. Jadi ini untuk membantu memudahkan kalian ketika mau membuat relationship, gitu ya. Matriks relationship ini memiliki karakteristik sebagai berikut, ya. Matriks relationship menunjukkan jika dan bagaimana setiap entitas baris di sisi kiri matriks terhubung dengan setiap entitas kolom yang ditunjukkan di seluruh bagian atas matriks. Semua entitas dicantumkan di sisi kiri matriks dan di atas matriks. Jika entitas baris terhubung dengan entitas kolom, nama hubungan tersebut akan ditampilkan di kotak persimpangan atau kotak perpotongan. Jika entitas baris tidak terhubung dengan entitas kolom, kotak persimpangan pasti ada yang kosong. Masing-masing atau setiap relationship di atas garis diagonal adalah gambar kebalikan atau cerminan dari relationship di bawah garis. Dan yang terakhir, recursive relationship atau relationship yang berulang itu ditunjukkan oleh kotak di diagonalnya. Untuk matriks relationship, bagaimana untuk memetakan kontennya? Petakan konten matriks relationship ke sebuah IRD nanti, ya. Nah, ini tadi, ya. Seperti ini kalau dipetakan, ya. Jadi ini adalah hasil pemetaan konten matriks ke relationship IRD, entity relationship diagram atau diagram relationship entitas, ya. Jadi order itu diterbitkan untuk beberapa item dan order dilakukan oleh customer melakukan ini. Ini relationship bentuknya yang seperti ini, ya. Ada yang menemui relationship, ada garis, ada logo atau lambang layang-layangnya itu. Berikutnya menentukan keberadaan relationship. Coba diperiksa setiap pasang entitas untuk menentukan apakah ada hubungan. Jadi ada activity di departemen employee, activity depan employee. Ya, untuk mengecek apakah ada relationship antara aktivitas dengan activity dengan departemen, ternyata ada aktivitas dengan employee. Itu cek nanti, ya. Cek seperti ini, ya. Departemen dengan employee dan employee dengan activity dan activity dengan departemen, gitu, ya. Kemudian menamai relationship bagaimana? Itu namanya setiap arah hubungannya. Seperti ini tadi, ya. Activity dikerjakan oleh employee, departemen berisi atau terdiri dari employee, contain employee. Employee berpartisipasi dalam sebuah aktivitas atau pekerjaan. Employee ditetapkan atau ditugaskan di sebuah departemen seperti ini, ya. Di latihan project keempat DFO 254 masih database toko Oracle Baseball Lego itu menggunakan relationship matrix atau matriks hubungan atau matriks relationship. Rangkuman dalam materi ini seharusnya kalian sudah mempelajari cara bagaimana mendefinisikan dan mengenali contoh hubungan dan foreign key yang sesuai, mengidentifikasi opsionalitas relationship, mengidentifikasi kardinalitas relationship, jenis-jenis relationship, dan yang terakhir telah mempelajari matriks relationship. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.